Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renata Anggul Artikasari yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Di sini saya akan memberitahu tentang pembelajaran bab 1 dan bab 2 sejarah kelas 11. Bab 1 mengenai kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia, dan bab 2 pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Tonton terus ya videonya dan simak baik-baik. Nah teman-teman, kita masuk nih ke pembelajaran bab 1 dan bab 2. Di sini ada bab 1 yaitu kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Ada latar belakangnya nih dari kolonialisme imperialisme barat. Ada faktor utama yaitu gold, gospel, glory. Apa sih itu gold? Gold adalah adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung di dunia timur. Di sini juga ada faktor Konstantinopel, ada perkembangan paham merkantilisme di Eropa. Terus ada gospel. Apa sih itu gospel? Gospel itu menyebarkan agama Nasrani. Jadi, Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya sangat taat kepada Paus, pemimpin kerajaan Katolik seluruh dunia. Jadi, Portugis menjajah dengan cara menyebarkan agama Nasrani. Kemudian ada glory, yaitu mencapai kejayaan sebagai bangsa. Di tempat-tempat baru yang diduduki, Portugis menancapkan Pedro atau suatu batu prasasti berukuran besar yang berlambangkan kerajaan Portugal. Kemudian di sini ada faktor-faktor pendukung. Yang pertama, adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk bidang maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Terus yang kedua ada idealisme pribadi, seperti penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat, memancing rasa penasaran para penjajah. Hal tersebut diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo antara tahun 1271 sampai 1292. Kemudian ketiga ada Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Ottoman pada tahun 1453. Kemudian yang ketiga ada faktor pemicu, yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, di sini masuk nih di kolonialisme imperialisme barat atau Eropa di Indonesia. Yang pertama ada masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515. Alfonso adalah arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia serta orang Eropa pertama yang memulai kolonialisasi Eropa selama berabad-abad atas Nusantara. Sasaran Alfonso adalah Malaka. Pada tahun 10 Agustus 1511, Alfonso menaklukkan Malaka. Pada 1512, Portugis menjajahi komunikasi dengan kerajaan Pajajaran dalam rangka perdagangan lada. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol berada di Indonesia dari tahun 1521 sampai 1529. Terlebih dahulu masuk ke Filipina melalui F. Magellan. Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan S. del Cano. Mereka membangun persekutuan dengan Kesultanan Tidore. Yang ketiga itu masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Cornelis de Houtman atau 1565 sampai 1599 itu memperkuat informasi keduanya. Pada 1592, de Houtman diutus oleh para pedagang Amsterdam ke Lisbon untuk menemukan sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan rempah-rempah. Nah, kemudian pada Juni 1596 adanya ekspedisi pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, kemudian tiba di Banten. Rombongan gagal menancapkan kaki di Nusantara karena berseteru dengan Kesultanan Banten. Kemudian pada tahun 1598 sampai 1600 adanya ekspedisi kedua di bawah pimpinan J.C. van Eyck. Tidak seperti ekspedisi pertama, J.C. van Eyck diterima baik oleh Sultan Banten. Rupanya, beberapa bulan sebelumnya Banten terlibat perang dengan Portugis. Belanda diharapkan segera menjadi sekutu Banten. Kemudian di sini ada materi tentang VOC. Pada tahun 1602 sampai 1709, pemerintah Belanda membentuk serikat dagang untuk India dan wilayah timur yang diberi nama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC.
Pemegang sahamnya adalah pedagang-pedagang besar Belanda. Nah, tujuan dari VOC ini ada beberapa ya. Yang pertama ada menghindari persaingan yang tidak sehat di antara pedagang-pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti AEC dan CDA. Nah, yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang keempat, membantu pemerintah melawan penduduk Spanyol. Kedua, kebijakan VOC di Indonesia. Nih ada banyak ya, kita sebutin tiga aja. Yang pertama, memperlakukan pajak kontingenten dan verplite leveranti. Yang kedua, menyingkirkan pedagang-pedagang lain. Yang ketiga, menentukan luas area penanaman rempah-rempah serta jumlah tanaman rempah-rempah. Terus ada cara-cara penerapan kebijakan VOC ditiru oleh gubernur-gubernur jenderal VOC setelahnya. Yang pertama ada Peter Bond, tahun 1610 sampai 1614. Gubernur jenderal perintis. Tugas utama Peter Bond itu adalah mewujudkan monopoli perdagangan. Untuk itu ia membangun markas besar VOC di Ambon. Yang kedua ada Jan Pieterszoon Cheon pada tahun 1619 sampai 1623. Terus 1627 sampai 1629. Langkah pertama, Cheon adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta, gelar kekuasaan Kesultanan Banten. Kemudian ada berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Yang pertama, kebijakan Portugis, itu memonopoli perdagangan rempah-rempah, menyebarkan agama Kristen. Yang kedua, kebijakan VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama, monopoli perdagangan rempah-rempah, campur tangan terhadap masalah internal kerajaan, ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka, arogansi belanja terhadap kerajaan pribumi, adanya politik diskriminasi terhadap penduduk pribumi, penderitaan rakyat di akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, serta politik etis. Terus ada perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Yang pertama, bersikap lokal, bergantung pada pimpinan karismatik, mengandalkan kekuatan senjata, mudah dipecah belah. Yang pertama ada perlawanan terhadap Portugis, itu ada perlawanan Kesultanan Ternate, monopoli perdagangan, intervensi terhadap urusan internal Kesultanan Ternate, serta penyebaran agama Kristen membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sayangnya Sultan Hairun ditangkap dan dihukum mati pada 1570. Di bawah penggantinya Sultan Babullah, Portugis berhasil diusir dari Maluku pada 1575. Portugis lalu menyingkir ke Pulau Ambon. Kemudian ada perlawanan Kesultanan Demak, penduduk Portugis atas Kesultanan Malaka pada 1511, serta kebijakan monopoli perdagangan merugikan saudagar-saudagar Islam. Kemudian pada tahun 1512 dan 1513, selain sebagai bentuk solidaritas, serangan Demak juga bertujuan membuat ambisi Portugis menguasai Pulau Jawa. Pintu masuk Portugis untuk menguasai Jawa terbuka pada 1526. Pada 1527, tanpa menyadari terjadinya perubahan kekuasaan di Sunda Kelapa, Portugis tiba untuk membangun benteng. Dari Sunda Kelapa, Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil menghalau Portugis pada 22 Juni 1527. Atas kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kemudian ada perlawanan Kesultanan Aceh. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang muslim bermigrasi ke Aceh. Kemajuan Aceh mengancam Portugis di Malaka. Kemudian Aceh melakukan serangan, berhasil mempertahankan diri dalam waktu yang cukup lama hingga masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyasha tahun 1537 sampai 1568. Nah, teman-teman, di sini juga ada perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Ini perlawanan terhadap kekuasaan VOC. Yang pertama ada perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya hubungan antara Mataram atau Sultan Agung dan VOC berjalan baik. Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng patologi di Jepara. Lama-kelamaan Sultan Agung menyadari kehadiran VOC membahayakan pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645. Nah, kemudian Mataram melakukan serangan pertama pada tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama gagal, terutama karena adanya logistik. Serangan kedua juga gagal, antara lain karena kalahnya persenjataan, kurangnya makanan, serta serangan kedua itu juga gagal, antara lain karena kalahnya persenjataan, kurangnya makanan, dan menyebarnya wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Kemudian ada perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar. Kerajaan yang paling kuat baik secara ekonomi dan militer ialah Goa. Nah, faktor-faktor yang mendorong perkembangan Makassar adalah yang pertama, letak Makassar yang strategis, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511, posisi Malaka sebagai pelabuhan transit lada dari Kesultanan Banjar.
Terus perang diawali dengan perlucutan dan perampasan armada VOC di Maluku. Terus ada juga perjanjian Bungaya pada 1667 yang isinya Goa mengakui monopoli perdagangan oleh VOC. Semua pihak barat kecuali VOC harus meninggalkan wilayah kekuasaan Goa. Goa diwajibkan untuk membayar kerugian perang. VOC membangun benteng-benteng di Makassar dan Goa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Brunei. Nah, di sini ada perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama ada perlawanan Patimura di Maluku 1817. Di sini ada penjelasan kedatangan kembali Belanda pada 1817 ditentang oleh rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Mereka tidak pernah melupakan keburukan VOC. Kemudian pertama-tama juga perlawanan dilakukan dengan membakar perahu-perahu pos di pelabuhan pasukan Patimura, kemudian mengepung dan menduduki benteng Durstete dan benteng Deverdik yang menewaskan pemimpinnya. Dengan tipu muslihat, Belanda berhasil merebut kembali benteng Deverdik serta menangkap dan menghukum mati pejuang lainnya. Nah, di sini ada penjelasan juga. Yang kedua, perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1525 sampai 1830. Perlawanan religius Diponegoro. Pangeran Diponegoro atau tahun 1785 sampai 1855 adalah putra tertua Hamengkubuwana III. Dari masa kecil sampai remaja, ia tumbuh besar bersama neneknya Ratu Ageng di Tegarjo, Jawa Tengah. Tempat itu ia dikabarkan rajin bersemedi, mempelajari kitab-kitab agama Islam, kaya sastra, serta sejarah Jawa. Dia akrab dengan lingkungan pesantren. Kemudian dia pernah memimpi bahwa Ratu Kidul menemui dan menjanjikan bantuan yang dimana menunjukkan bahwa dia akan menjadi calon raja berikutnya. Terus ada kondisi sosial politik di Jawa. Yang pertama, semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap urusan internal kerajaan. Yang kedua, raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahan Batavia. Yang ketiga, secara internal lingkungan istana sendiri diwarnai praktik korupsi dan persengkokolan yang merusak ketahanan serta kestabilan kerajaan. Kemudian di sini ada perlawanan Kesultanan Palembang tahun 1804 sampai 1821. Penduduk Palembang sangat penting, artinya bagi Belanda. Rakyat Palembang menentang kedudukan Belanda yang ingin menguasai perdagangan lada dan bertambangan timah di wilayah Kesultanan Palembang. Pada awalnya, Badarudin II menyerang Gamisun Belanda di Palembang, tetapi setelah Inggris menyerang pada tahun 1812, adiknya diangkat menjadi sultan, namun ketegangan antara kedua saudara ini berlanjut dan Belanda kembali mengambil dan alih kendali setelah mendapatkan kembali wilayahnya dari Inggris pada 1814. Belanda melakukan beberapa ekspedisi militer ke Palembang pada tahun 1818, 1819, dan akhirnya pada 1821. Saat mereka berhasil menaklukkan wilayah tersebut, Badarudin II diasingkan ke Ternate dan Kesultanan Palembang dihapuskan pada tahun 1823. Yang keempat ada kaum Padri tahun 1803 sampai 1838 merupakan konflik di Sumatera Barat yang awalnya bermula dari perbedaan antara golongan adat dan ulama. Perang ini kemudian melibatkan perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai perdagangan kopi di Tanah Benang. Ada perang saudara, yaitu konflik antara kaum Padri dan kaum adat tahun 1803 sampai 1821. Ada kaum Padri melawan Belanda dan kaum adat 1821 sampai 1832. Juga ada kaum Padri dan kaum adat melawan Belanda tahun 1831 sampai 1838. Perang Padri mencatat perlawanan sengit dari kaum Padri yang berusaha mempertahankan agama dan tradisi mereka dari dominasi Belanda. Namun akhirnya mereka kalah dan Tuanku Imam Bonjol diasingkan hingga wafatnya pada tahun 1864. Yang kelima ada Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Latar belakangnya, Belanda ingin menguasai Aceh untuk mewujudkan Pax Neerlandica, yaitu menguasai seluruh Nusantara dan membebaskan dari pengaruh negara lain, terutama Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Traktat Sumatera tahun 1871 memicu konflik antara Belanda dan Aceh. Penolakan Sultan Mahmud memicu serangan Belanda. Meskipun Belanda berhasil menduduki istana, rakyat Aceh tetap melawan dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud Shah. Belanda menerapkan blokade dan strategi penaklukan total. Perlawanan gerilya dipimpin oleh ulama dan bangsawan seperti Teuku Ciditiro, Teuku Umar, dan Cut Nyak Dien pada tahun 1884 dan 1885.
Keenam ada perlawanan Sisingamangaraja 12 tahun 1870 sampai 1907. Alasan utama meletusnya Perang Tapanuli adalah ketidaksenangan Raja Sisingamangaraja 12 atas pendudukan Belanda atas Natal, Mandaliling, Angkola, dan Sipirok di Tapanuli Selatan. Pada Februari 1878, Sisingamangaraja 12 menyerang pos Belanda di Bahal Batu, Tarutung, Tapanuli Utara. Pertempuran merebak hingga ke Buntur, Bahal Batu, Balige, Siborang-Borang, dan Lumban Julu. Pada 1894, Belanda menguasai Bakara, pusat pemerintahan kerajaan Batak. Sisingamangaraja 12 terpaksa menyingkir ke Dairi Pakpak. Dalam pertempuran 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 gugur bersama 3 anaknya. Yang ketujuh ada perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali tahun 1846 sampai 1849. Terjadi akibat konflik terkait hak tawan karang yang memungkinkan kerajaan Bali merampas kapal-kapal yang terdampar di perairannya. Pada 1846, konflik dimulai ketika Belanda menyerang Buleleng dan pasukan Buleleng yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik tidak mampu menahan serangan. Setelah Belanda mundur, pasukan Bali membangun persekutuan dan menyerang pos-pos Belanda. Yang terakhir ada Perang Banjar pada tahun 1857. Kesultanan Banjar mengalami konflik internal terkait penerus tahta setelah kematian Sultan Adam. Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan, cucu Sultan Adam, meskipun banyak yang meragukan kecocokannya karena ibunya bukan berasal dari kalangan bangsawan Banjar. Perlawanan dimulai pada 1859 dipimpin oleh Pangeran Antasari. Rakyat Banjar menyerang pos-pos Belanda dan perusahaan tambang batu bara. Antasari memimpin perlawanan setelah itu tetapi wafat pada 1862. Perlawanan rakyat Banjar terus berlanjut hingga 1905. Nah, kita udah masuk ke bab 2 nih, yaitu pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Di sini ada perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Yang pertama ada ciri perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Yang pertama dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar, bersifat nasional, perjuangan menggunakan jalur organisasi, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya koderisasi, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Terus ada faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional, ada faktor internal, yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan atau kolonialisme. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Terus ada faktor eksternal, yaitu kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia, Afrika, seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Yang kedua, kemenangan Jepara atas Rusia dalam Perang tahun 1905 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior yang dapat dikalahkan. Yang ketiga, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Kemudian ada berkembangnya pergerakan nasional Indonesia, yaitu dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode awal, periode politik, periode radikal, dan periode bertahan. Periode awal berkembang gerakan nasionalisme di perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifatnya moderat dan kooperatif dengan pemerintah. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Kemudian ada periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, tujuan pergerakan adalah meraih kemerdekaan. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Initiative Parties atau IP, Gerakan Pemuda, Gerakan Perempuan. Kemudian yang ketiga ada periode radikal. Periode radikal adalah masa ketiga organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Organisasi-organisasi tersebut adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Indonesia atau Partindo. Yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia Pendidikan atau PNI baru. Yang terakhir yaitu adalah periode bertahan. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme ini di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Organisasi yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, dan Gerindo. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian udah paham belum tentang video pembelajarannya? Kalau kalian simak baik-baik, pasti kalian paham. Sekian dari saya tentang video pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.